tahun 2006 pas saya kelas SMA kelas 3 tuh. Nah, saya dibaptis pas saya umur 17 tahun. Nah, saya ditangkap sama polisi. Nah, saya kedapatan, terus udah akhirnya saya masuk penjara tuh. 3 meter kali 5 meter kayaknya Itu tuh. penjaranya? Nah, nanti kalau mereka pada mau sholat, ya bangun. Bangun itu. Kayaknya saya perhatiin orang-orang yang sholat nih kok kayak ada ketenangan gitu dalam hati. Saya udah mulai itu sudah mulai tertarik gitu melihat orang-orang yang ibadah. Ada juga kan orang-orang yang Kristen Katolik ada juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah sahabat wakaf, kita kembali lagi di Wakaf TV. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama narasumber yang memang sangat inspiratif ya pada hari ini. Dan kita kedatangan tamu luar biasa perjalanannya. Tadi saya ngobrol di belakang sebentar sama beliau. Itu menurut saya perjalanan yang mungkin kalau saya pribadi itu nggak bisa kali menjalankan perjalanan hidup seperti itu. Tapi ya itulah tadi Allah itu ya, balik lagi, Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba di luar batas kemampuannya. Dan beliau yang tadinya non muslim ya, kemudian mendapatkan atau didekatkan hidayah oleh Allah, kemudian sempat juga masuk ke dalam rumah tahanan ya sebentar, nggak lama-lama, walaupun cuma sekitar 3 atau 5 tahun. Kemudian di dalam penjara itu beliau menemukan bulir-bulir hidayah, kemudian memutuskan untuk bersyahadat. Ini kalau menurut saya tadi kisahnya itu ya agak sedikit, ya saya ingin sedikit menitikkan air mata tadi ya, karena memang saya sendiri ya tadi saya katakan di awal, saya mungkin kalau di penjara saya nggak mampu, tapi beliau Masya Allah mampu. Ya, saya juga punya banyak teman-teman yang pernah masuk penjara, dengar kisah-kisahnya. Saya pikir saya nggak akan sanggup, tapi beliau sanggup. Dan beliau adalah Muhammad Ali Yusuf nama Islamnya. Namun sebelum muslimnya beliau namanya adalah Joshua atau biasa dipanggil Jojo. Dan beliau sudah ada di samping saya sekarang. Kita sapa saja langsung. Assalamualaikum Bang Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Saya iri loh dengan antum nih. Allah itu kayaknya tuh begitu baik gitu sama antum. Dan antum nggak pernah, tadi kita ngobrol, kayaknya nggak ada penyesalan sedikit pun yang jalan hidup yang sudah ditentukan sama Allah. Dan ini kan pasti kan butuh pengetahuan atau ilmu yang memang harus didalami gitu kan. Kalau orang-orang Islam yang awam pun mungkin dia nggak akan bisa tahu gitu kan, kecuali Allah yang mengizinkan dia tahu. Nah, Bang Jojo, saya pribadi dan sahabat Wakaf TV ini ingin tahu bagaimana kisah perjalanan Bang Jojo yang tadi sedikit spoiler di belakang kita bicarakan. Dan ini juga kan kalau boleh tahu ya, ini kita baru pertama kali ya antum eksklusif seperti ini ya, Masya Allah. Benar. Ini suatu kehormatan buat kita. Masya Allah. Mudah-mudahan ini nanti kisah antum bisa jadi inspirasi, motivasi buat yang lain, dan mudah-mudahan ada orang yang nonton dia belum syahadat, dan mudah-mudahan dia bisa syahadat melalui acara ini atau konten ini. Bang Jojo, boleh diceritakan secara utuh nggak sih perjalanan antum nih dari sebelum muslim sampai sekarang muslim dan aktivitas dakwah sekarang? Silakan Bang Jojo. Ya, jadi saya lahir dengan nama Joshua karena ayah saya kan seorang Kristen Protestan. Nama Joshua Sweet. Jadi kelahiran Jakarta. Ayah saya itu orang asli Manado. Orang asli Manado. Nah, ya sebagaimana umumnya orang-orang Kristen gitu kan di masa kecil itu kan, ya saya sekolah minggu kayak gitu kan. Saya sekolah minggu dulu, gereja saya di Duta Injil di Mall Ambassador. Oh, Mall Ambassador sini. Ya, lantai 5. Ya. Dulu ya adalah artis kayak Agnes Monica tuh kalau salah, ya gerejanya di situ. Biasanya kan kalau jamaat gereja kan dia nggak berubah-berubah kan, kalau udah nyaman di satu tempat aja, ya di situ aja. Saya di Duta Injil di lantai 5 Mall Ambassador. Ya, sekolah minggu sama adik-adik saya begitu, ikut ayah saya setiap minggu kayak gitu. Nah, terus pada tahun 2006 pas saya kelas SMA kelas 3 tuh. Nah, saya dibaptis pas saya umur 17 tahun.
di di Manado, di salah satu gereja di dekat rumah omah saya di sana. Saya dibaptis pada umur 17 tahun. Nah, ketika dibaptis itu ya hal yang biasa aja gitu menurut saya. Tetap nggak menambah saya taat gitu kepada agama saya, karena walaupun ayah saya itu orang yang taatnya luar biasa gitu, tapi ya namanya umumnya anak muda gitu kan, ya tetap aja fokusnya ya main-main, apa yang dia senengin gitu kan. Ya sampai saya nemu di satu titik, ya sebagaimana umumnya kehidupan anak muda, ya glamor dunia malam lah gitu kan. Saya nemu di satu titik, kok apa iya saya hidup di dunia ini cuma untuk ini aja gitu ya. Dari satu klub malam datang satu klub malam di daerah Jakarta Selatan, nanti pindah lagi ke Jakarta Barat. Jadi satu malam tuh bisa pindah-pindah berapa klub malam. Ya di dunia seperti itulah, ya seperti dunia narkotika lah, apa segala macam kehidupan. Ya walaupun kuliah tapi pengennya tuh bebas aja kan, biasa kan. Ya ngekos di daerah Setiabudi gitu kan, nggak pulang-pulang ke rumah kayak gitu ya. Pulang cuma sekedar kadang ya ganti baju aja kan, cuma sekedar terus pergi lagi apa segala macam. Pokoknya saya pikirin ya gimana kesenangan hidup saya aja gitu kan. Saya pikirin apa yang saya senang ya udah saya jalanin aja, karena itu yang saya pikirkan. Sampai suatu ketika kok sudah sampai satu titik, teman-teman ngelihat juga udah keterlaluan lo nih gitu ngelihat. Jadi saya dulu nggak hanya cuma nggak cuma hanya menjadi pengguna, saya juga jadi pengedar juga akhirnya. Jadi tertarik juga kan, karena berpikir loh kalau saya gunain terus uang ini nggak muter ya, otak pedagang saya mungkin ya bermain juga. Gimana kalau saya beli dalam yang banyak, terus saya jualin sama teman-teman saya gitu kan. Sehingga ya tapi tetap aja dari uang penghasil itu ya, yang dihasilkan dari itu ya saya pakai buat seneng-seneng lagi, saya pakai buat seneng-seneng lagi, buat main ke klub malam, untuk menghabiskan dalam perkara dunia seperti itu aja. Sampai nemu di satu titik itu benar-benar capek gitu. Sampai kok apa gue hidup nih cuma ini aja gitu. Terus gue harus ngapain? Terus terpikir saya tuh. Tapi ketika terpikir itu ketemu sama lingkungan kan, sama teman-teman lagi, ya udah seneng-seneng lagi, lupa lagi mikir gitu. Itu kehidupan benar-benar berubah. Saya tuh hidup tuh biasanya bangun jam paling cepet tuh jam 5 sore. Saya baru tidur tuh jam 7 pagi. Jadi malam nggak pernah tidur saya. Biasa jam 7 pagi, jam 8 pagi. Nanti bangun paling cepet jam 5, kadang-kadang habis waktu maghrib jam 7 lah. Ya makan, beres-beres jam 9 udah pakai sepatu jalan lagi. Ya Allah. Begitu sehari-hari begitu, kayak gitu. Berapa tahun kayak gitu tuh? Ada kurang lebih 3-5 tahun lah kayaknya, kayak gitu tuh. Sebenarnya dari zaman SMA pun sudah main dunia-dunia seperti itu, tapi nggak seintens seperti terakhir kali itu. Nah, udah hari-hari sampai nemu berpikir lagi. Ntar kalau sudah sendiri lagi nih, ntar mikir lagi tuh. Gue harus gimana nih? Masa gue harus gini terus gitu? Itu kan yang dinamakan namanya kesenangan dunia tuh menipu. Cuma saat setelah saya sadari sekarang, oh kayak gitu ya ternyata kesenangan dunia. Memang enaknya pas lagi di lokasi gitu kan. Lagi enak. Setelah udah menyendiri sendiri, pusing juga, uang habis sekarang kan. Mikirin ngapain lagi ya, masa hidup tuh masa gini-gini terus gitu kan, mau sampai kapan gitu. Nah sampai akhirnya tahun 2011 itu bulan September, nah saya ditangkap sama polisi. 2011 Desember. Kedapatan membawa narkotika jenis ekstasi berapa butir gitu, sama jenis sabu gitu. Berapa plastik gitu kan. Nah saya kedapatan, terus udah akhirnya saya masuk penjara tuh. Saya masuk penjara, belum dihukum kan. Cuma pas di polsek saya sudah melihat kehidupan orang-orang nih. Jadi polsek di satu ruangan yang mungkin berapa ya, 3 meter kali 5 meter kayaknya itu tuh penjaranya. Ya semacam ruangan kita inilah, segini lah ya. Tapi tuh tidur tuh 20 orang. Jadi kadang tidurnya tuh sampai begini, sampai udah nggak bisa tidur begini lagi. Nah tapi kalau orang-orang yang ibaratnya brengosnya preman-preman yang di situ, wah tidurnya nyenyak. Kalau kita yang baru-baru masuk itu kan tidurnya tuh sampai begini, bener-bener nggak punya gaya lagi. Bantalnya pakai
aqua tuh airnya cuma di setengahin aja. Ya udah bantalnya pakai gituan aja. Ini hanya triplek. Nah nanti kalau mereka pada mau sholat ya bangun. Bangun itu. Ya itu bangun kalau mau sholat. Nah dari situ saya ngeliatin kehidupan orang yang sholat gitu. Kayaknya saya perhatiin orang-orang yang sholat nih kok kayak ada ketenangan gitu dalam hati. Saya udah mulai itu sudah mulai tertarik gitu melihat orang-orang yang ibadah. Ada juga kan orang-orang yang Kristen Katolik, ada juga kan yang malam-malam dia doa megang rosario itu kan kayak semacam tasbih itu, dia doa malam-malam. Cuma saya lihat kok kehidupan orang Islam nih dia sholat taat gitu kayaknya seneng, saya udah mulai seneng gitu kan. Nah pas saya sudah dipindahkan ke rutan di rumah tahanan, saya udah mulai tuh temen-temen tuh yang lain udah kamu belajar aja sholat dulu apa segala macam, dikasih buku yang panduan sholat tuh. Itu udah di rutan mana? Di rutan Salemba. Oh Salemba. Nah sebelum di rutan itu berapa lama di penjara apa rutan sebelumnya? 45 hari kalau nggak salah. 45 hari ya, itu proses untuk ini ya? 2 bulan ya. Pokoknya di situ jadi nunggu sampai nanti di berkasnya di kejaksaan selesai baru dipindahkan ke rumah tahanan gitu kan. Nah ketika sampai di sana udah mulai tuh tertarik. Terus saya ke masjid melihat-lihat suasana orang ngaji gitu, kayaknya sahdu banget, ngelihat ketenangan gitu orang-orang yang di masjid gitu. Biar katakan banyak ya, mohon maaf ada patoknya, ada banyak apa, tapi dia pada megang Quran gitu kan, pada ngaji, pada dulu santri, jadi santri dia belajar dari Iqra gitu kan. Saya ngeliatin, nah akhirnya ada teman sekamar itu bilang, udah kamu diinin aja, diikrarkan aja di masjid. Biasanya juga ini di masjid, ini kok ya atas kehendak Allah tuh memang ketentuan Allah ya, tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 itu syahadatnya itu? Iya, Masya Allah. Saya juga baru tahu pas dicatat itu kan, dikasih ya? itu kan iya. Sertifikat 11 bukan? Ya dikasih ya sertifikat itu. Nah terus udah tuh saya disuruh mandi tuh, dikasih baju koko, dikasih sarung, dikasih sabun, suruh mandi. Oh mandi dulu, ya udah. Habis syahadat gimana nih mau kasih nama siapa, orang pada bilang Yusuf gitu. Terus saya bilang saya pengen punya nama Muhammad Ali, saya pengen nama Muhammadnya. Ya udah akhirnya nama Islam saya itu Muhammad Ali Yusuf. Gitu. Jadi Muhammad Ali Yusuf. Nah semenjak itu ya udah diarahkan ya, alhamdulillahnya tuh ya godaannya tuh memang banyak. Waktu pertama datang ke rutan tuh kan memang saya udah ada keinginan gitu, gimana biar jadi orang benar, mungkin ya, jalannya nih dengan mengamalkan agama Islam kayaknya gitu kan. Oh tadinya padahal sebelum masuk rutan udah pengen ada niat pengen jadi orang benar, tapi belum tahu arahnya kemana, Islam atau Kristen gitu ya. Benar. Pas saya datang itu, pas satu ruangan itu kan kalau dalam satu blok penjara itu ada namanya foreman, dia kepala blok. Nah biasanya jadi kepala blok itu biasanya orang yang udah pernah berkali-kali di penjara gitu kan, yang udah pengalaman, ibaratnya ya jagoan lah gitu kan. Pas saya datang itu kebetulan bloknya itu isinya orang Manado, karena dia tahu mana yang orang Manado. Dia bilang masuk di blok orang Manado aja. Ya saya pikir ya udah ikut aja. Pas diajak itu, pas masuk ke kamar itu, kamu tinggal di ruangan saya dulu. Foreman dia punya ruangan sendiri yang beda sama ruangan napi itu yang harusnya tipe 7 tuh buat 7 orang, kadang diisi tuh sampai 15 orang gitu. Nah itu yang di ruangan foreman tuh ya macam layak lah gitu kan tempatnya. Cuma pas saya masuk itu, ya maksudnya saya kan mau ninggalin lagi kan, dulu kan narkoba yang apa. Pas saya masuk itu malah di ruangan itu orang lagi pada narkoba. Udah gitu di TV-nya orang pada nyetel film porno. Saya bilang, wah, saya bilang nggak semudah itu ya, pengen jadi. Ketika kita mau memulai jadi orang baik, ujiannya kayak gitu. Ya Allah. Saya bilang gimana cara saya, terus saya harus kayak gini. Nah kebetulan di ruangan kan, jadi satu blok itu ada 5 kamar. Blok H1, H2 sampai H5. Nah H1 itu kebetulan rata-rata orang Islam dan orang masjid. Rata-rata orang masjid. Jadi ada 2 orang Manado, yang satu orang Islam, yang satu ini orang non Muslim. Nah yang jadi foreman ini non Muslim. Nah yang jadi foreman ini non Muslim. Jadi ayah saya kan jadi ceritanya nitipin kalau sama orang Manado, sama-sama seagama, tolong jagain tuh anak saya gitu segala. Cuma yang orang Muslim ini ngelihat saya kesian juga dia kan. Ini kayaknya orang dari gerak-geriknya pengen jadi orang baik gitu. Dia ngelihat saya gitu. Kasian. Dia ngomong sama orang kamar sebelah. Kamar udah penuh. Boleh nggak nih
ada anak muda nih pengen masukin sini, kasihan dia kalau di ruangan situ. Ya gimana orang kita mau berhenti narkoba malah justru ditaruh di tempat orang lagi makan narkoba, orang lagi setel film porno lah, wah pokoknya macem-macem. Saya bilang main judi segala macem, wah saya bilang gimana Cak? Ya alhamdulillah emang pertolongan Allah ya, orang yang di satu sel itu yang awal itu dia ngasih tahu orang sebelah, boleh nggak kamu pindah ke situ tapi kamu harus bayar. Saya bayar tuh jadi kayak macam ngekos aja gitu. Iya. Seminggu tuh 75.000, berarti kurang lebih 300.000 saya bayar sebulan. Untuk bayar untuk masuk ke blok itu pun bayar juga. Saya bayar kurang lebih 2 juta atau 3 juta gitu. Ya, itu hal yang udah umum lah, orang tahu gitu di penjara gitu kan. Ya udah pas masuk situ saya ketemu alhamdulillah sih. Ya walaupun mereka juga memang napi juga, tapi saya lihat mereka kayaknya nih macam satu tujuan sama saya nih, pengen jadi orang baik gitu. Yang tadinya backgroundnya sama, ada yang pengedar narkoba banyak, tapi mereka kok saya lihat orang bolak-balik mulu ke masjid. Nah mereka tuh mulai mendorong saya, ayo kalau sholat kita berjamaah di masjid. Oh gitu ya. Mereka baik kasih saya buku ini. Terus akhirnya udah minta diikrarkan apa segala macam. Pas sudah diikrarkan, oh udah nanti ada program santri katanya di dalam tuh. Ada program santri angkatan berapa saya lupa, 21 apa berapa gitu. Nah itu programnya kurang lebih 3 bulan. Jadi per 3 bulan tuh, nah selama 3 bulan tuh belajar agama dari dasar. Kalau yang belum bisa baca Quran sama sekali, Iqra dari alif bata tuh. Terus belajar fikih ya mulai dari istinja, apa wudu, semua pokoknya dari hal dasar lah. Nah segala macam, ada sejarah Islam, hadis dan lain-lain gitu. Ada program 3 bulan, selama 3 bulan. Ya udah, terus dia bilang, kamu mau ikut gak? Oh ya udah deh, saya bilang saya mau ikut belajar. Ya udah tuh akhirnya saya belajar sama orang, ada tahanan napi gitu kan yang ngebunuh orang apa yang badannya gede-gede di samping saya itu. Tapi megang lidik bacanya a ba a gitu. Jadi dia dari awal juga ya udah saya pikir nih orang udah tua-tua gitu kan, maksudnya masih mau belajar ya. Saya bilang ya udah saya belajar aja. Nah saya belajar selama 3 bulan itu, terus kurang lebih itu godaan udah mulai datang nih. Temen tuh bilang katanya itu ada dokter di klinik rutan itu, salah satu dokter atasannya itu kenal sama teman saya itu dia kakaknya di situ. Udah lo masuk klinik aja sana, di sana aja. Terus saya bilang kan sayang saya lagi belajar ini ya, gimana ya. Ya udah, terus kebetulan kan lagi pergi haji ternyata dokter. Ya udah saya terus belajar tuh, saya hari-hari di masjid aja pokoknya belajar ikut program itu kan. Terus saya baca Iqra, terus apa segala macam. Udah mulai ketemu tuh saya tuh. Sampai akhirnya ayah saya tahu saya masuk Islam. Akhirnya ayah saya tahu saya masuk Islam. Kurang lebih 4 bulan tuh saya nggak dihubungin tuh. Ya Allah. Jadi saya lose kontak. Terus biasanya hubungi ya? Iya, dikasih rutin. Uang, saya rutin. Jadi setelah tahu nggak dihubungi sama sekali. Ya Allah. Nggak dikasih uang juga? Nggak dikasih. Tahu kan, jadi kayak semacam ayah saya punya harapan ke saya tuh, ya udahlah nanti kamu jadi pendeta gitu kan. Ada teman ayah saya tuh datang pendeta, dia pengusaha juga gitu, masya Allah orang kaya gitu kan. Udah kamu nanti nggak apa-apa nih kan buat pelajaran buat hidup kamu. Saya dinasihatin gitu, nanti kamu kalau sudah keluar nanti om sekolahkan kamu sekolah pendeta, sudah kamu cocok nih jadi pendeta katanya, cocok kamu nih jadi pendeta. Saya saya iya aja, padahal nggak tahu saya udah masuk santri itu, saya udah masuk Islam. Pas ayah saya tahu tuh, pas saya masuk Islam agak kecewa dia. Apalagi pas tahu nama saya udah berubah gitu kan, agak tersinggung juga gitu kan. Ya udah akhirnya setelah itu kan saya nggak komunikasi sama keluarga, nggak ada HP, nggak ada komunikasi selama kurang lebih 4 bulan lah. Saya tuh nggak komunikasi. Jadi saya udah fokus di masjid aja. Saya mikirin gimana. Itu saya ingat baru masuk penjara tuh berat badan saya tuh 75. Sampai ketemu ibu saya tuh saya nimbang lagi 60 kilo, saya turun 15 kilo. Ya? Kurus banget. Ibu saya sampai nangis ngeliat saya. Setelah 4 bulan lama itu ngeliat saya nangis. Kata ibu saya, kalau memang udah jalan pilihan hidup kamu ya udah jalanin aja. Kata ibu saya. Ayah saya masih kurang ini juga, tapi ya dia mungkin namanya ayah kan, mau ininya juga kan. Ya dia tetap support. Akhirnya ya disupport juga gitu. Akhirnya ya dia kasih pakaian apa. Tapi dari situ aja saya belajar gitu kan. Nah titik awalnya tuh dulu lucunya itu kan ya namanya umumnya orang dulu gitu kan, kita pacaran gitu kan. Dulu saya ada punya pacar tuh kurang lebih selama pacaran mungkin sampai di 3 tahun lah kurang lebih lama.
saya kuliah, dia kuliah juga gitu kan. Ya namanya anak muda gitu kan, kayaknya rasa dunia ini milik berdua aja gitu kan. Tapi dari dia tuh saya belajar satu pelajaran penting. Allah kasih banyak pelajaran penting buat saya. Jadi saya kesiannya dia tuh kan namanya anak rumahan gitu kan. Kadang maghrib aja udah dicariin sama keluarganya. Padahal dia muslim, dia keluarga muslim, keluarga seorang muslim. Dia dicariin gitu sama orang, dia harus jauh-jauh datang. Saya waktu itu di Polsek Cengkareng, dia datang jauh-jauh panas-panasan, jenguk saya berapa kali, sampai datang ke rutan, sampai kurang lebih 6 bulan. Akhirnya dia ngomong sama saya, aku nggak kuat lagi, sampai kapan mau kayak gini gitu. Saya nggak ngasih tahu hukuman dia. Kalau saya kasih tahu hukuman dia, saya pikir ya dia mungkin akan ninggalin saya gitu. Terus saya bilang ya udah, kalau memang udah begitu ya saya nggak bisa maksain kamu juga, saya bilang gitu. Tapi setelah itu gimana ya, karena saya merasa mungkin karena merasa memiliki dia gitu. Iya. Jadi kayak seakan-akan dia tuh punya saya gitu. Jadi rasa seakan-akan dia memiliki saya gitu. Sehingga sedih saya gitu. Iya. Larut ya. Iya, sampai hampir mau bunuh diri mungkin saya itu. Jadi kayak sampai seakan-akan dunia tuh hancur, hilang semua, hancur gitu. Ya tapi tetap saya istiqomah, tetap saya belajar ngaji, tapi di samping itu ya itu godaan saya sholat, saya samping ini saya bilang ya udah. Tapi disitulah kayaknya Allah tuh ngancurin hati saya tuh dihancurin benar-benar. Tapi saya dapat pelajaran penting ya, bahwa dalam kehidupan dunia ini sesuatu yang bikin menyakitkan hati manusia ini karena manusia ini merasa memiliki segalanya. Itu punya dia. Nyakit itu ya. Seperti istrinya dia merasa istrinya ini punya milik dia. Ketika istrinya ninggalin dia akan seakan-akan seorang istri juga suaminya milik dia. Suami ini suami saya. Padahal apa? Istrinya punya Allah. Suaminya, seorang istri suaminya punya Allah. Anak juga kan, anak kita ini punya Allah. Ya kan? Kita di dunia ini punya apa emang? Iya, betul. Ya kan? Karena kita tuh rasa kita memiliki kita tuh tinggi, itu yang menyakitkan hati kita. Itu yang menghancurkan hati kita. Kecewa gitu. Iya. Seperti orang dia punya anak, sayang, cinta sama anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita paham hakikatnya, kenapa kita harus nangis, sedih mungkin wajar. Tapi kalau diambil sama Allah kan memang anak itu bukan punya kita. Betul. Itu punya Allah. Dia itu punya Allah, yang menciptakan dia Allah kan. Yang memelihara dia Allah. Betul. Kenapa harus kita? Jadi pelajaran penting dari seorang perempuan pun saya dapat pelajaran penting gitu. Ternyata sejak saat itu saya belajar. Saya bilang, sejak saat ini saya nggak akan memasukkan segala sesuatu ke dalam hati saya kecuali Allah, saya bilang. Masya Allah. Saya nggak mau benda. Bahkan seorang orang kalau sayang sama mobilnya tuh. Iya. Tiap pagi saya dulu punya tetangga, saya bilang mobilnya tuh punya, dia kan mobil BMW, dia bilang, wah dilap-lap. Dia bilang, apa sih? Nggak dipakai apa? Tapi karena rasa memiliki dia itu seakan-akan tuh punya dia gitu. Rasa memiliki dia tinggi. Sehingga kalau itu tergores, itu rusak, itu hilang, dia akan kecewa, dia akan sedih. Karena apa? Salahnya dia cuma satu, dia merasa memiliki itu. Iya, betul. Begitu juga ketika itu hati saya hancur karena saya merasa memiliki perempuan itu milik saya, itu punya saya, itu pacar saya gitu. Jadi sejak saat itu saya belajar, saya nggak akan pernah memasukkan segala sesuatu. Insya Allah saya akan mulai sekarang, saya akan belajar tidak akan pernah memasukkan segala sesuatu ke dalam hati saya kecuali hanya Allah, saya bilang. Insya Allah. Maka kalau saya punya istri, alhamdulillah Allah yang karuniakan saya istri ini bukan punya saya. Ini amanah dari Allah. Allah cuma kasih amanah saya sama saya, anak dikarunia anak, ya kan, ini anaknya amanah dari Allah, bukan punya saya, ini anak saya. Jadi kalau suatu saat istri saya meninggalkan saya atau Allah ambil nyawanya, atau anak saya meninggalkan saya atau anak saya itu diambil nyawanya, mereka punya Allah, bukan punya saya. Gitu. Jadi itu saya pelajaran penting selama saya di penjara. Itu pelajaran pertama tuh bab tauhid saya ibaratnya itu. Masya Allah. Pertama kali bab saya itu pelajar, saya itu merasa tuh kayak dunia saya tuh hilang udah. Terus ya udah saya ini aja, saya tetap istiqomah aja gitu kan, tetap belajar. Terus saya akhirnya saya direkrut tuh ke klinik, di klinik kerja jadi asisten dokter saya. Iya, udah kamu. Tapi saya bilang, dok, tapi izinin saya dok, saya untuk belajar agama. Ya udah, lama-lama pas Ramadan pertama saya tuh saya merasakan, masya Allah, itu kenikmatan saya nggak akan lupa seumur hidup saya. Itu masih di penjara ya? Iya. Itu cuma minum satu teh segelas dan kurma aja 1 butir pas saya makan. Seakan-akan tuh saya ingat
dulu saya sering makan di restoran mewah di mana-mana, saya lupa tuh rasa nikmat nih, kayaknya nikmat banget kok ini makanan itu. Iya. Karena ketika itu ya saya lagi dalam keadaan kesusahan. Saya sampai pernah dalam satu hari itu nggak ada makanan yang masuk dalam perut saya. Saya sampai nangis. Udah gitu kan sampai di sekeliling saya itu kan rata-rata ada bandar narkoba, ada orang yang kita namanya belajar agama, kita memikirkan nih orang uangnya dari mana gitu. Dulu kan belum paham. Nah, orang takut saya ini ada perkara haram. Mungkin aja itu kan berat badan saya 75 kilo turun sampai 60 kilo itu jangan-jangan tuh 15 kilo itu haram semua nih badan saya. Allah ingin mensucikan badan saya berprasangka baiknya gitu aja. Akhirnya ya udah. Terus saya nggak sampai bisa makan, badan saya sampai gemeter. Jadi kalau ceritanya sahabat Abu Hurairah tuh sampai pingsan, sahabat Nabi karena kelaparan, saya udah pernah ngalamin kayak gitu. Memang kadang-kadang nggak dikasih uang saya sama orang tua. Saya di sana memang ada makanan, tapi sejujurnya makanannya nggak layak. Makanannya nggak layak. Dan kadang kalau makannya itu wah nggak kuat lah, gitu. Kayak ngeluarin lagi gitu. Ya Allah. Apa karena rasanya atau apa? Iya rasanya itu. Kadang-kadang sudah bau apa ya, kayak ada bau basinya apa segala macam. Jadi ya nggak kemakan jadinya dong. Iya. Jadi ya udah saya sabar sampai kayaknya minum air putih aja. Kadang kalau air putih pun nggak ada, saya minum air keran. Saya ngerasain begitu. Tapi saya merasa bahagia. Tapi hati saya merasa bahagia. Kenapa? Karena dulu saya tidak kenal Allah, saya kenal Allah. Itu susah tuh dapetin itu. Itulah yang saya merasa bahagia. Jadi waktu ibu saya nangis ngelihat saya tuh kurus badan saya biasa dulu ya mohon maaf gitu kan ngelihat saya tuh ya gemuk lah ya. Iya maksudnya ya mohon maaf keren lah setelan anak muda gimana sih. Terus melihat saya tuh kurus apa ibu saya nangis, emang nggak usah nangis, saya bahagia sekarang, saya bilang gitu. Masya Allah. Saya bahagia sekarang. Apa yang buat saya bahagia? Ya saya dulu nggak kenal Allah, sekarang saya saya sudah kenal kepada Allah. Itu masih orang tua masih non muslim tuh ya? Iya. Setelah itu ya udah, ya alhamdulillah Allah bukakan juga pintu hatinya. Jadi ujian memang mungkin ada kan kawan-kawan cerita kawan-kawan mualaf pasti itu. Karena kan memang berlaku sunatullahnya Allah akan berikan ujian kan. Iya betul. Kalau engkau ingin dikatakan orang beriman kan, ya jangan mengatakan kamu orang beriman kalau sebelum ada ujian datang dalam kehidupan kamu. Tapi namanya ujian kan ada masanya kan. Ya kan? Kayak orang UTS, UAS tuh kan 1 minggu, 2 minggu. Begitu juga ujian kehidupan ini. Saya 4 bulan saya jalanin nggak dapat apa-apa, pasokan apa, saya jalanin aja. Saya sampai apa ya, saya bilang saya cari uang sampingan, saya jual gorengan. Saya jual gorengan gitu. Dalam hati saya waktu di luar masya Allah duit, saya dapat duit jutaan mudahnya gampang kayak apa. Saya nyari duit 1.000-2.000 itu buat jual gorengan itu. Jual es cendol, ada petugasnya, Pak saya jualin ya Pak. Saya muter-muter bawa gitu. Ke sel-sel ke sel-sel itu sampai ada blok-blok bapak-bapak masjid ngelihat kan. Dia beli dagangan saya mungkin karena kesian aja kan lihat saya kan. Ya Allah. Dia beli dagangan saya belajar tuh tentang bab pertama seperti itu sampai lama saya belajar. Di dalam itu ternyata Allah kirimkan juga tenaga-tenaga pengajar yang dari luar apa. Saya pernah dapat sampai belajar sama Habaib itu kurang lebih 2,5 tahun saya itu. Beliau tuh lulusan Yaman. Lulusan Yaman di Rubat Tarim sana. Yang di Habaib, gurunya para Habaib sedunia itu di sana itu kan. Macam Habib Umar bin Hafiz kan. Nah, beliau mengambil sanad ilmu dari Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri dan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Saya pertama kali belajar. Tadinya saya belajar tuh dari buku aja gitu kan. Belajar agama dari buku aja. Cuma saya ngelihat saya belum paham kalau belajar agama itu harus dengan sanad. Ternyata pas diajarkan nih guru ini luar biasa. Ilmunya tuh fakih, sangat fakih sekali. Lama dia di lulusan Yaman gitu kan. Belajarin kita dari kitab dasar, kitab Bidayatul Hidayah, Saminatun Najah, segala macam Ihya Ulumuddin sampai semua tuh. Sampai beliau bilang, "Udah kamu sekarang yang gantiin saya ngajar," katanya. Saya akhirnya dikasih ngajar. Itu 2,5 tahun ya? 2,5 tahun saya belajar. Dan memang orang tuh sampai nggak percaya, kamu nih mualaf apa enggak? Karena memang semacam saya ngelihat perjalanan hidup saya tuh kalau ngelihat kayak semacam ceritanya sahabat Abu Hurairah begitu kan. Sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina yang lain-lain sahabat-sahabat tuh nggak percaya, kamu nih kok bisa dapat banyak hadis, dapat agama dari mana? Ya karena saya emang sungguh-sungguh. Benar-benar. Nggak ada yang saya pikirin lain tuh kecuali agama selama di sana itu.
Karena ini yang nggak pernah saya temuin dalam hidup saya gitu. Jadi inilah kalau orang kan macam ketemu mainan baru kayak anak kecil gitu kan, dia akan geluti itu mainan itu kan. Begitu saya ini bertahun-tahun ini ternyata yang saya cari, agama ini yang saya cari. Tapi mohon maaf, tapi memang kan sebelumnya kan antum di agama sebelumnya apa memang nggak pernah nemukan seperti ini? Enggak. Karena kan sering sekolah minggu, sering ke gereja. Iya ngejalanin biasa aja. Ngejalanin biasa aja. Mungkin ya kayak agamanya anak kecil lah gitu kan. Kayak anak kecil mungkin disuruh sholat ya sekedar sholat, dia belum tahu hakikat kan gitu. Kadang-kadang juga ya misalkan saya males sekolah minggu, kadang-kadang ayah saya, ayo cepet ntar dibeliin inian kaset PlayStation gitu atau apa. Dikasih gitu kan. Oh iya semangat lagi gitu. Ya macam begitu. Orang tua saya harus mendidik saya supaya saya benar-benar rajin ke gereja kayak gitu. Ya sampai akhirnya ya udah saya ngajar di sana itu. Banyaklah pelajaran-pelajaran, saya merasa bersyukur hidup. Saya pernah melihat bagaimana keadaan orang tuh makan. Jadi makan yang kalau kata digambarkan orang tuh nasi jagung tuh, maksudnya tuh nasinya tuh gumpal-gumpal gitu Mas. Jadi nasinya tuh nggak kayak satu-satu gitu, jadi udah gumpal-gumpal. Dia makan tuh lauknya cuma pakai ini mie instan, dikeremes sama dia bumbunya sudah dikasih atasnya. Saya tuh pas ngeliat ada orang makan kayak gitu nangis, dan saya langsung berpikir, wah berarti saya ini mengkufur nikmat banget di luar, makan di tempat enak, di restoran hari-hari makan nasi padang. Saya bilang, kok ini ada orang nih makan nikmat nih. Mas, saya mas ini makan bareng gitu, ngajak-ngajak. Oh ngajak juga, Masya Allah. Cuma saya kan belum bisa, saya bilang malah gitu. Oh iya makasih. Nanti saya sedih juga ngelihatnya. Masya Allah luar biasa juga, banyak pelajaran kehidupan yang saya dapatkan di sana. Jadi kalau orang bilang tuh gimana kamu nyesel di penjara, justru saya bahagia, saya seneng. Kalau saya nggak di penjara, saya nggak ketemu Allah, saya nggak kenal Allah. Ya kan, kalau saya nggak kenal Allah, ya nggak bahagia hidup saya. Begitu jadi yang saya pahami hidup saya sampai. Berarti kalau boleh tahu, separah apa waktu itu antum berada di dunia yang salah itu tuh? Katakanlah gini, ya tadi kan dikatakan sampai jual-jual narkoba juga. Maksudnya tuh penggambaran parahnya tuh seperti apa gitu? Iya, parahnya gitu. Hari-hari saya terakhir tuh 2 tahun atau 3 tahun nggak pulang ke rumah saya. Oh? 2 tahun nggak, 3 tahun nggak pulang. Enggak. Ya saya bilang aja saya nggak mau tinggal di rumah, saya mau hidup bebas, saya bilang begitu. Terakhir tuh saya tuh marah-marah sama orang rumah, sama ayah saya gini. Ya kamu nggak pernah ngajarin, saya bilang. Orang tua saya tuh sampai nangis-nangis. Saya banting minuman gelas gitu depan orang tua saya banting. Saya bilang, saya nggak mau makan lagi makanan sini. Kenapa? Saya bilang. Saya bilang saya nggak makan lagi. Saya nggak mau makan lagi sini. Saya mau pergi. Udah saya pergi sampai kayak begitu sama orang tua, adik saya pukulin. Pokoknya, naudzubillah, jahat lah saya dulu tuh. Ya terus akhirnya ya hari-hari saya tinggal di kosan gitu. Ya bergaul dengan perempuan, ya biasalah kayak gitulah kehidupan dunia malam ya kan, sama teman-teman apa segala macam hari-hari, ya jual narkoba dan lain-lain. Jualnya kemana waktu itu narkoba? Ya ke teman-teman, karena teman-teman saya kan pengguna semua. Oh berarti rata-rata ke teman-teman? Iya rata-rata ke teman-teman aja. Saya pikirnya ke teman-teman saya aja, saya udah banyak kan, saya bisa dapat untung banyak ini, saya bilang gitu. Nggak ada pikiran saya tuh jual narkoba supaya duit saya banyak, enggak, supaya saya bisa seneng-seneng lagi. Saya dapat uang lagi itu, saya bisa ke klub malam lagi, saya bisa habiskan uang lagi saya untuk kehidupan malam itu. Gitu. Berarti itu bertahun-tahun ya kayak bertahun-tahun gitu? Kayak begitu. Bertahun-tahun saya begitu, udah sampai saya tuh di banyaklah beberapa ceramah itu, termasuk almarhum Ustadz Jeffrey itu kan. Saya pernah dengar ada salah satu penceramah bilang cerita taubatnya beliau punya doa begini, ya Allah, kalau seandainya saya kembali lagi kepada kehidupan saya yang dulu, saya bermaksiat lagi, maka matikanlah saya, katanya. Jadi doa itu menurut tanggapan saya, ini orang berarti kalau orang sudah berdoa seperti ini berarti dia benar-benar taubat dan nasuha. Dalam hatinya berarti benar. Saya doa begitu, ya Allah seandainya saya balik lagi dalam kehidupan saya yang dulu lagi, ya Allah saya lebih baik, saya lebih mencintai mati daripada saya kembali lagi pada kehidupan saya lama. Saya bilang begitu. Itu pas saya mau pulang aja, teman-teman saya udah nunggu di apartemen itu, teman-teman saya dulu narkobaan. Udah ada yang ngambil cuti apa segala macam, sudah nungguin semuanya mereka tuh. Itu mau keluar. Iya, pas saya tahu saya tanggal segini, saya bilang sekitar tanggal 2015 tuh 2014 tanggal 17 Oktober kalau apa September gitu kan.
Saya pulang tanggal segini, teman-teman saya udah siapin apa segala macam, jemput, ayo lo gimana jemput sama. Memang qadarullah, masya Allah, kasih sayangnya Allah tuh. Surat keputusan saya pulang ditunda 1 minggu. Padahal saya sudah pamitan sama orang pihak masjid, pihak pesantren kan. Bisa gitu iya. Ya. Akhirnya saya ditunda itu 1 minggu. Pas ditunda 1 minggu, saya bilang sama teman-teman saya, ya udah nggak usah nungguin saya pulang, nanti ketemu aja kalau saya udah pulang. Saya bilang begitu. Nah pas saya pulang itu ada teman lama saya yang jemput saya, yang menurut saya dia di luar perkiraan saya lah gitu kan, dia mau datang saya. Terus saya bilang waktu saya di dalam itu saya sering melihat ada penceramah ustadz dari dari Masjid Jami Kebonjeruk, zaman tablik. Saya sering, mereka datang nih kan, berapa penceramah datang. Cuma pas mereka datang pertama kali saya lihat mereka pakai jubah putih-putih, pakai sorban gitu. Kalau ngomongnya tuh bicaranya Allah gitu, kayaknya enak ya omongannya. Terus saya tanya kan sama ini, mereka ini apaan? Ini tuh pengajiannya di Hayam Wuruk sana. Saya tiap malam ke Hayam Wuruk nggak pernah ngelihat ada pengajian gitu. Saya bilang gitu, Hayam Wuruk sebelah mana? Saya bilang, ya dia kata bahasanya, lu Hayam Wuruknya yang gelap, jadi kan Hayam Wuruknya yang terang gitu bahasanya. Ya akhirnya terus mereka datang gitu, terus mereka suka kasih hadiah. Terus ada tuh, jadi ganti-gantian datangnya tuh ustadznya itu. Pernah ada satu ustadz itu dia datang, terus ceritakan ini mualaf saya gitu kan, cerita. Dia bawain saya hadiah, walaupun sederhana hadiahnya, macam deterjen kayak Rinso gitu kan, sabun mandi, apa anduk kecil gitu, dia kasih ini hadiah. Buat apa? Terus saya tanya kan, kamu nih maksud ngasih hadiah saya gini kenapa? Saya senang aja kamu kenal dengan Allah, dan keinginan saya sebagaimana saya taat kepada Allah, saya ingin kamu juga supaya bisa istiqomah taat kepada Allah. Masya Allah. Itu omongannya itu langsung jelek banget. Terus dia cerita, kamu tahu nggak di Masjid Jami Kebonjeruk tuh ada yang dulu lebih nakal dari kamu. Saya bilang, siapa? Saya bilang, ada itu almarhum Gito Rolis katanya. Itu kan almarhum Gito Rolis kan terkenal. Kebetulan saya pernah nonton waktu beliau wafat tuh. Jadi pas saya zaman saya lagi aktif di narkoba, saya kan bangun tidur, saya nonton TV, saya lihat di infotainment, saya ingat. Saya bilang, wah, itu almarhum Gito Rolis meninggal. Itu beliau di kafan, kok yang datang orang-orang berjubah? Saya bilang, kan dulu nih orang, masya Allah, nih orang nakalnya minta ampun, nih terkenal nih emang nih rocker kan. Kok saya bilang kok meninggal? Yang datang tuh macam, saya taunya tuh kayak ustadz nih mau datang apa segala macam. Terus pas dia bilang, kamu tahu nggak dia pernah ngomong apa? Katanya, ini buat orang-orang yang nakal. Kalau kamu pengen jadi orang benar, kata beliau itu, kamu datang di Masjid Kebonjeruk sana katanya. Kamu ikut program 3 hari katanya, itikaf sana. Kalau sudah ikut program, kamu udah sungguh-sungguh masih nggak benar juga kamu, insya Allah di kolong langit mana kamu nggak akan bisa jadi orang benar katanya. Kaget saya dengar omongan itu tuh. Menurut saya kayak sebuah apa iya ya, saya bilang gitu. Maka pas saya pulang saya bilang, saya anterin saya ke Masjid Kebonjeruk, saya bilang sama teman saya. Mau ngapain? Udah anterin gue aja ke situ. Kan kalau Muhammad terus, oh lu mau minta air ya, mau minta doa mau Ustaz gitu. Enggak, pokoknya gue penasaran doang. Kok gue hari-hari tuh lihat lewat Hayam Wuruk, gue nggak tahu itu ada masjid di situ. Oh pantas aja, oh ternyata kayak semacam cagar budaya masjidnya gitu. Terus pas saya masuk begini, saya mau lihat kan, ngelihat kayak semacam, karena saya dulu belajar Sirah Nabawiyah itu kan, mulai dari tafsir Ibnu Katsir, cerita tentang para nabi kan. Saya melihat pas mereka lagi majma' itu, satu majelis itu pakai sorban putih. Saya melihat penggambaran seperti keadaan zaman Nabi SAW dan para sahabat. Saya langsung melihat begini. Ini kayak ini yang saya baca-baca di kitab kehidupan mereka tuh. Kehidupannya benar-benar sunnah Nabi kayak begini. Ada yang pakai tongkat, ada yang pakai ini, pakai jubah. Dan ternyata pas ditanya mereka ada yang berprofesi seperti guru, ternyata mereka guru, ternyata mereka pedagang, ternyata mereka ada yang ustadz. Jadi macam-macam profesi. Terus saya tanya apa? Terus kalau saya ikut nih program ini apa yang saya dapat? Kamu nanti akan perbaikan diri kamu apa segala macam. Karena pas saya pulang saya mikirin tuh, Mas, saya sampai nangis, doa, sujud sepertiga malam terakhir, nangis gak berhenti-berhenti. Ya Allah, gimana cara saya supaya saya nggak balik lagi pada kehidupan saya yang lama. Itu doa saya aja tuh. Saya nggak pernah mikirin nanti saya pulang kerja apa, nanti saya pulang apa. Saya nggak pernah mikirin tuh. Yang saya pikir, ya Allah, saya nggak mau lagi balik kehidupan saya lama. Saya mau gimana nanti hidup saya nanti ke depannya, saya mau istiqomah untuk taat sama. Gimana caranya? Itu datang itu orang-orang Masjid Jami Kebonjeruk itu datang, saya liatin. Pas saya lihat, iya deh saya ikut 3 hari. Itu pas saya udah keluar gitu kan,
ayo dia bilang kamu ini ikut Islam aneh nih kayaknya gitu kan. Dia bilang gini, kamu iya oke, kamu jadi orang Islam kata saya, tapi Islam yang biasa aja katanya gitu. Kayaknya ustaz-ustaz di TV nggak kayak kamu gitu kayaknya, apa pakai jubah gitu-gitu. Emang kalau kamu nggak pakai jubah kamu nggak masuk surga gitu kata ya saya. Ya enggak, saya belajar mencintai Nabi Muhammad aja, saya bilang. Kenapa kamu ikut-ikut orang Arab? Bukan orang Arab, saya bilang cintai. Buat apaan saya bilang ngikutin orang Arab? Apaan? Emang saya dapat pahala? Saya bilang gitu kan. Apa ada satu termaktub dalam kitab ngikutin orang Arab dapat pahala? Kan nggak ada kan? Tapi ikutin Nabi Muhammad SAW. Itulah di situ saya sampai belajar, sampai saya nemu satu ayat tuh kan dalam Al-Quran tuh tentang ciri orang yang bisa bertahan dalam hidayah itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah apabila kamu mencintai Allah fattabi'uni, ikutlah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni seluruh dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Jadi saya bilang saya mau dapetin cintanya Allah, nggak ada jalan lain. Di Al-Quran cuma maktubnya ikutin itu kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Maka itu jalan yang saya pilih. Maka saya bilang sama sama keluarga saya, mana jalan yang saya pilih. Ya adik saya sih memberitahu orang tua, sudah sih Pak Ma, ya udah jujur udah bahagia, udah biarin, kan memang orang tuh kan tujuan orang tua kan anak ini kan membimbing supaya bahagia, benar kan? Betul. Nggak ada orang tua pengen anaknya saya pengen kamu menderita, nggak ada kan, pengen bahagia. Kalau dia sudah merasa bahagia, udah diemin aja, kata adik saya gitu. Adik saya membela saya, udah diemin aja dengan jalan ini. Nah, karena itu pelajaran dari pertama itu kan yang saya dengan perempuan itu. Tapi hikmahnya itu saya tuh ketemu istri saya tuh di dalam penjara. Oh, Masya Allah. Saya ketemu sama-sama ini juga? Enggak. Jadi dia tuh lagi ada salah satu keluarganya lagi ngebesuk. Lagi ngebesuk ya. Mungkin tuh doa saya nggak nyangka juga, maksudnya saya punya jodoh orangnya. Ya omnya di situ juga, ada omnya, dia lagi besuk. Terus pas saya bilang, salah satu yang pemikiran saya ini ketika saya pulang, gimana cara saya supaya bisa nangkal keburukan saya lagi, belajar kan yang maksudnya. Salah satu jalannya nikah, kamu kata. Kamu pulang nikah. Jadi selain saya nggak mau balik lagi, yang otak saya pertama tuh nikah ya. Karena dengan nikah insya Allah akan keren lagi. Jadi nggak suka-suka sendiri kan, kita nih udah punya makmum nih. Ya kan, kita nggak suka-suka sendiri kan. Kadang-kadang orang tuh dia bisa berbuat sendiri, dia maksiat, berbuat keburukan karena dia merasa dirinya ini ya suka-suka dia kan. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi saya bilang waktu itu istri saya masih 17 tahun. Saya nikah tuh istri saya 17 tahun. Saya bilang saya nggak suka pacaran apa segala macam. Mana ibu kamu, saya bilang. Saya bilang, Bu, kalau mau saya pulang saya nikahin. Istri saya masih sekolah itu. Iya, masih SMA itu. Masih SMK, masih sekolah. Saya bilang, ya kalau nggak mau ya lupain saya aja, saya bilang. Saya pokoknya saya mau nikah, mau nanti. Ya udah, akhirnya emang Allah takdirkan, Masya Allah dapat istri. Itu pas udah keluar langsung? Iya. Nggak lama. Berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Sekitar 5-6 bulan kayaknya. 6 bulan sekitar 5-6 bulan kurang lebih. Saya bilang, ya udah kalau kamu mau nerusin sekolah kamu ya nggak apa-apa, saya bilang. Iya. Atau mau masa depan kamu ya nggak apa-apa. Berarti saya nikah sama orang. Nah, ketika waktu itu jadi saya dicarikan nih sama teman-teman nih. Lalu kamu nanti carikan nikah. Ada nih seorang perempuan baru meninggal sama suaminya. Hafizah Quran lagi. Udah kamu cocok nih sama dia. Sudah datang, sudah apa ya, karena memang takdirnya sama dia, sama yang ini akhirnya sama yang itu kan. Jodohnya. Iya, karena begitu. Saya juga nggak menyangka jalan hidup saya nih kok. Dapat istri di dalam penjara, ya kan? Padahal lagi dalam penjara loh ya. Iya. Yang nggak bebas gitu kan. Iya, benar. Masya Allah. Dimana di saat itu ya orang tuh banyak, ketika di penjara suaminya banyak yang ninggalin ya, memang kita masuk. Waktu itu saya pacaran itu, padahal udah kasih tahu nggak akan bertahan lama kamu. Orang yang suami istri aja ketika tahu suaminya di penjara berapa lama, dia pasti nggak kuat istrinya itu, dia pasti ninggalin. Saya bilang, enggak, pacar saya setia kok sama saya bilang gitu. Ternyata memang nggak bisa begitu. Apalagi masih pacaran. Iya. Ternyata ya karena itu dia pelajaran pertama yang paling pentingnya, karena merasa memiliki. Jadi di dunia ini tuh jangan pernah kita merasa memiliki apa-apa kecuali memiliki Allah. Udah itu aja. Nah, kalau untuk keluarga sendiri, tadi kan orang tua kan masih Kristen. Sekarang tuh gimana? Ya alhamdulillah udah baik. Ternyata setelah berjalan lama itu, orang tua yang tadi saya benci sama saya, malah Allah bukakan pintu hatinya. Saya pulang dikasih mobil. Oh
Gitu? Iya, sama ayah saya. Kok bisa ya? Iya, aneh kan? Yang tadinya kan 4 bulan nggak ngabarin. Dikasih mobil saya, udah ini mobil buat kamu aja katanya. Ibu saya belikan saya motor. Masya Allah. Buat bantu. Jadi penjara tuh memang mengajarkan kehidupan. Dulu guru saya waktu di dalam bilang, Suf, musibah apa yang datang dalam kehidupan kita, kalau kita sangka baik sama Allah, pasti banyak kebaikan yang ada di depannya. Karena Allah Subhanahu wa taala janji dalam Al-Qur'an, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan pasti bersama, bukan sesudah, bersama beriringan ya. Bukan hanya bersamanya, setelahnya pun Allah kasih banyak kesenangan. Jadi saya nggak pernah mengharapkan dibelikan kendaraan apa, tapi orang tua saya melihat hidup saya berubah. Saya jadi semenjak belajar Islam saya jadi lembut, baik sama adik-adik saya. Oh iya. Jadi dia melihat orang tua saya jadi melihat saya. Iya. Tadinya kan suka mukuli, iya. Kan. Dia udah berubah sekarang hidupnya. Sampai dia percaya orang tua saya udah kasih saya mobil, kasih saya adik saya belikan saya dulu iPhone keluar. Dikasih itu saya benda-benda dunia itu saya nggak ngarepin itu, tapi Allah datangkan. Ya? Iya, Allah datangkan. Ya. Jadi buat teman-teman mungkin ya, penonton Wakaf TV ini kan. Ya. Ada yang mualaf. Jadi memang ujian itu pasti ada. Pasti ada. Jalanin aja. Intinya selama kita punya Allah, kita punya segala-galanya. Yes. Jangan sampai kita kehilangan Allah. Karena kalau kita kehilangan Allah, kita kehilangan segala-galanya. Ya, betul. Kita kehilangan keluarga, kehilangan apa. Kalau ditakdirkan Allah kesedihan, wajar, suatu yang wajar. Tapi kalau kehilangan Allah, ya lebih baik nggak usah hidup lah kalau nggak ada Allah. Iya. Berarti keluarga sekarang udah mualaf semua? Tinggal ayah aja. Oh, tinggal ayah? Tinggal ayah. Tapi masih lengkap kan? Ayah masih lengkap alhamdulillah. Ayah saya ya sekarang pun ya udah lembut sekarang agama ya. Kadang-kadang kalau misal lagi naik kendaraan, naik motor, pinjem peci saya. Oh gitu. Pakai ini. Saya pernah di satu momen saya itu saya lagi tidur di ruang tamu, ada apa namanya? Ada foto ibu gambar. Saya bukan yang orang syahadat, tulisan syahadat. Oh iya, kaligrafi ya. Pernah tuh jatuh, kacanya pecah. Saya lagi tidur, saya lihat ayah saya itu lagi benerin gitu. Oh gitu. Saya bilang, saya berdoa dalam hati. Saya bersangka baik aja, saya bilang Allah suatu saat pasti akan kasih hidayah sama ayah saya. Jadi saya nggak pernah jahat sama orang tua. Saya nggak pernah, kalau orang tua saya ngomong apa saya patuh. Selama dia memerintahkan saya perkara-perkara yang baik, nggak bertentangan dengan agama, saya akan patuh sama dia. Dan saya bersangka baik. Ya mungkin kamu udah dakwah, ceramah apa segala macam, kenapa nggak ini? Saya bilang ya para nabi aja diuji kayak gitu kan. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, istrinya nggak beriman, anaknya nggak beriman, ya saya siapa gitu. Kalau Allah kasih ujian, ada ayah saya nggak, saya bilang belum. Suatu saat saya bersangka baik kepada Allah, Allah akan masukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam hati ayah saya. Berarti prosesnya gimana tuh? Ibu, adik-adik juga ya berarti ya? Iya. Prosesnya? Iya, saya kasih tahu. Ya prosesnya panjang lagi sebenarnya ceritanya itu. Unik-unik lah ceritanya. Tapi secara singkatnya. Tapi alhamdulillah. Secara singkatnya intinya ya saya sampaikan tentang Islam ini. Dari di dalam penjara pun saya sholat ya mungkin udah berapa ember air mata saya gitu. Udah bukan kayu lagi, sudah saya kolam kali ya. Iya, saya sering menangisi keadaan keluarga saya. Allah, saya minta Bapak kasih hidayah aja biar bahagia. Jangan, karena kalau orang nggak dapat hidayah kesian dia di akhirat kan kehidupannya selama-lamanya kesian. Itu aja saya yang doanya. Masya Allah. Saya doakan sampai nangis sampai segala macam, ya mungkin satu persatu Allah jawab lah. Alhamdulillah. Walaupun mungkin nggak bisa setaat saya gitu, tapi kan orang sudah dapat hidayah, mau yakin dengan Allah gitu kan, beriman sama Islam, ya saya itu satu nikmat yang besar gitu kan bagi saya gitu loh. Berarti ibu sama bapak masih tinggal serumah? Masih tinggal. Ibu sudah masih Muslim. Iya. Sementara ayah belum. Iya, belum. Ya Allah. Ya itulah. Ibu saya juga. Adik-adik udah tinggal pisah. Yang satu ya udah pisah. Sisanya masih bisa. Iya. Ibu juga minta doakan gitu apa segala macam ya. Belum lama berarti ya mereka syahadatnya ya? Ya, dekat-dekat dari saya masuk Islam itulah saya. Oh, nggak lama. Ketika saya bebas itu mereka melihat kehidupan saya gitu. Setahun ada kali ya prosesnya ya. Iya. Dia melihat saya tuh kok hidupnya berubah begitu. Ya alhamdulillah Allah tampilkan saya ya kebaikan aja. Jadi Allah lihatkan kepada mereka tuh ya yang baik-baik gitu. Jadi ya karena gini, karena ya kita doakan lah ya mudah-mudahan secepatnya ayah antum bisa Muslim. Iya benar. Karena ya khawatir tadi kan beda agama kan. Iya betul. Khawatirnya kan itu. Betul. Belum masih tinggal serumah kan. Iya betul. Ya insya Allah kapan-kapan. Tapi masih sering. Sekarang tinggal di mana? Di rumah
orang tua apa sama istri? Kebetulan saya sama istri, tapi saya lagi kan di rumah saya itu ada satu tempat di atas agak besar gitu. Saya lagi suruh ditinggal di sana dulu. Nanti pas sekitar berapa bulan ini saya ada pindah lagi. Pindah lagi ya. Artinya nanti insya Allah kalau misalkan kita ada rezeki ketemu lagi, insya Allah saya mau silaturahmi ke sana sama teman-teman Wakaf TV. Boleh. Karena saya apa ya namanya ya, sebagai seorang muslim juga kan ingin ya namanya menyambung tali silaturahmi. Iya gitu betul. Insya Allah ya. Ini luar biasa kisahnya. Masya Allah. Tadi kalau misalkan tadi antum bilang proses adik-adik sama ibu tadi untuk menjadi seorang muslim juga kan panjang lagi gitu kan. Dan ini menurut saya ya butuh waktu lagi untuk membicarakannya ya. Yang mungkin nanti di lain waktu mungkin ya insya Allah. Mudah-mudahan bisa yang ketemu juga sama yang bersangkutan. Kita bisa ngobrol, kita berbagi kisah lagi bersama teman-teman atau sahabat Wakaf TV. Terima kasih Bang. Sama-sama. Masya Allah nih saya semoga doakan saya Bang, Masya Allah. Saya yang minta doakan biar istiqomah kan. Masya Allah. Karena apa ya namanya ya, kita kan sebagai muslim, sebagai satu tubuh ya. Jadi kita nggak boleh ngelihat tubuh yang lain itu terluka. Karena kalau tubuh lain terluka, pasti kita juga merasakan sakitnya, meriangnya gitu kan. Panas dinginnya. Itu juga kita merasakan. Jadi buat kami di Wakaf TV itu kita selalu pegang erat yang namanya ikatan akidah Islam. Karena hanya satu ikatan Islam yang tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun. Kalau ikatan komunitas, ikatan organisasi, ikatan apapun itu pasti bisa dipisahkan. Tapi kalau ikatan agama, ikatan akidah tidak akan bisa dilepaskan. Terima kasih Bang Jojo. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan antum istiqomah. Amin. Dakwahnya dilancarkan sama Allah. Amin. Dan doakan kita juga di sini. Iya, semoga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada banyak sahabat wakaf yang bisa mengambil hikmah pelajaran dari bincang kita tadi. Terima kasih. Sama-sama. Masya Allah, luar biasa sahabat wakaf. Ini menjadi sebuah tambahan ilmu buat saya pribadi dan mudah-mudahan sahabat wakaf juga sama ya, mendapat tambahan ilmu. Jadi tadi kisahnya luar biasa. Justru karena kalau yang saya tangkap atau saya garis bawahi itu adalah justru karena Bang Jojo ini meninggalkan semua kecintaan kepada dunia ya, meninggalkan semua harapannya kepada apapun, siapapun kecuali Allah, justru malah dunia itu mendekat kepadanya ya. Buktinya tadi ketika keluar kemudian ditunda ya kan keluarnya, kemudian ketika keluar yang dipikirkan itu adalah Allah, bukan yang lain mau kerja di mana. Ketika keluar, Masya Allah ya, orang tuanya yang sangat begitu baik, begitu menyambutnya dengan baik lagi. Padahal dulu sempat kecewa karena syahadatnya beliau. Sahabat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dari video ini. Kesalahan hanyalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.